Di video ini mari kita menjelajah lebih dalam kehidupan lebah. Koloni lebah terdiri dari ribuan hingga puluhan ribu individu yang bekerja sama dalam harmoni yang luar biasa. Di tengah-tengah koloni, terdapat ratu lebah yang merupakan pusat dari semua aktivitas. Tugas utamanya adalah bertelur, menciptakan generasi baru lebah. Dia dikelilingi oleh lebah pekerja yang melakukan berbagai tugas, mulai dari mengumpulkan nektar dan serbuk sari hingga membersihkan sarang dan merawat larva. Setiap lebah pekerja memiliki peranannya sendiri yang ditentukan oleh usia dan kebutuhan koloni. Sebelum mengetahui siklus hidup lebah, penting untuk mengetahui jenis-jenis lebah agar kita bisa mengetahui tugas masing-masing lebah. Terdapat 3 macam lebah, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah ratu adalah lebah yang bertugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Dalam satu koloni hanya terdapat 1 ekor lebah ratu. Lebah ratu memiliki ukuran paling besar di antara lebah jenis lainnya. Makan dan hidup lebah ratu diurus oleh lebah pekerja. Dan yang kedua adalah lebah jantan. Lebah jantan memiliki tugas untuk mengawini lebah ratu. Lebah jantan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki sengat. Sama seperti lebah ratu, hidup dan makan lebah jantan diurus oleh lebah pekerja. Dan yang ketiga adalah lebah pekerja. Lebah pekerja adalah lebah yang jumlahnya paling banyak di suatu koloni. Lebah ini memiliki tugas untuk memberi makan lebah ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar, dan memproduksi madu. Dengan tugasnya yang sangat banyak ini, lebah pekerja memiliki tubuh yang paling kecil dan memiliki sengat. Namun, jika lebah menyengat, lebah tersebut akan mati. Siklus hidup lebah terdiri dari 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan lebah dewasa. Yang pertama, fase telur. Sebutir telur lebah berkembang menjadi macam-macam jenis lebah dalam waktu yang berbeda-beda. Telur menjadi lebah pekerja dewasa dalam waktu 18 sampai 22 hari, sedangkan menjadi lebah ratu 16 hari dan lebah jantan 24 hari. Telur lebah berukuran sebesar butiran beras. Dalam sekali bertelur, lebah ratu bisa menghasilkan 2.000 hingga 3.000 butir telur per hari. Telur yang dibuahi akan menjadi lebah betina, bisa lebah pekerja atau lebah ratu. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Yang kedua, fase larva. Setelah 3 hari sejak telur dihasilkan oleh lebah ratu, telur akan berubah menjadi larva. Larva lebah tidak memiliki kaki dan mata. Larva akan diberi makan oleh lebah pekerja selama 3-4 hari. Khusus larva lebah ratu hanya diberi makan royal jelly selama hidupnya. Royal jelly adalah zat yang diproduksi dari kelenjar di kepala dan kelenjar ludah lebah. Royal jelly diproduksi oleh lebah pekerja muda yang berusia 5-14 hari. Setelah 6 hari, larva akan memproduksi selapis kulit di luar tubuhnya, dan selnya akan ditutupi oleh lebah pekerja dengan waks. Selanjutnya larva berubah menjadi pupa. Dan yang ketiga adalah fase pupa. Fase ini sama seperti fase kepompong pada hewan kupu-kupu. Pada fase ini terjadi pembentukan tubuh lebah, lengkap dengan kepala dan sayapnya. Dan yang keempat, fase lebah dewasa. Setelah menjadi pupa selama setidaknya 12 hari, pengeraman pun selesai. Lebah pekerja muda akan muncul dan menggerogoti sarang lebah agar lebah dewasa bisa muncul dan mulai bekerja menjalankan tugasnya masing-masing. Lebah adalah contoh luar biasa dari organisasi sosial yang kompleks dalam dunia. Serangga di dalam sarang mereka
lebah-lebah membangun jaringan saling ketergantungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Lebah pekerja adalah contoh nyata dari kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Komunikasi di antara lebah sangat menarik. Mereka menggunakan gerakan tubuh, getaran, dan bau untuk berkomunikasi satu sama lain tentang lokasi sumber makanan, ancaman potensial, dan informasi penting lainnya. Komunikasi yang efektif ini memungkinkan koloni lebah untuk berfungsi secara efisien dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Namun, kehidupan lebah juga penuh dengan risiko dan tantangan. Salah satu ancaman terbesar bagi koloni lebah adalah penggunaan pestisida dalam pertanian modern, yang dapat membahayakan kesehatan mereka dan mengurangi populasi lebah secara signifikan. Selain itu, perubahan iklim dan kerusakan habitat juga mengancam kelangsungan hidup lebah. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan lebah sangat penting bagi ekosistem global dan pertanian manusia. Sebagai penyerbuk utama, lebah memainkan peran kunci dalam proses pembuahan tanaman yang menghasilkan makanan bagi manusia dan hewan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian habitat lebah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pertanian. Dengan demikian, kompleksitas sosial yang menakjubkan dan peran penting dalam ekosistem lebah menginspirasi kita untuk menghargai keajaiban alam dan pentingnya menjaga keberagaman hayati.